Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau mereading tema kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya setelah dia meninggalkanmu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis ya. Yang mau diterapi boleh DM aja, nanti saya kasih kontak WhatsApp. Yang mau beli garam ada pink, ada putih halus dan putih kasar ya. Ini manfaatnya apa sih? Sorry yang pink habis ya, besok baru ada stok lagi. Yang sama aja sih, pink itu 25.000, putih halus 20.000, pink 25, putih halus 20, ini 15 ya. Kegunaannya sama aja, ini bisa untuk minum, mandi, masak, ngepel, diminum dan mandi setiap hari ya. Nanti dikasih tahu cara pakainya. Ini bisa untuk apa sih? Menetralisir energi negatif dari dalam tubuh maupun dari luar, seperti di rumah, kantor, resto, kafe ya. Terus udah gitu bisa untuk rajin ibadah, tenang, no drama-drama, membuka pintu-pintu rezeki, dan punya aura positif ya. Lala. Nah, terus yang mau diterapi boleh ya. Biayanya PP akomodasi makan ditanggung oleh pasien, biayanya 500.000. Saya beberapa waktu yang lalu habis ke Solo ya. Kita mulai ya. Kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya setelah meninggalkan. Oke, ini untuk Lenormandnya. Kak, kalau mau diterapi itu untuk apa aja sih gitu kan? Untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, ya, trauma, sedih, transgender, biseksual, homo, lesbi, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, kena black magic, autis, bipolar, insomnia, terus susah tidur, ya, sembelit, ada pelakor, ada pebinor, dan diblokir, bisa dibuka blokirannya. Misalkan Jumat di terapi, Minggu sore dibuka blokirannya kayak gitu ya. Oke, kita pakai kartu tambahan sebagai sebagai apanya? Yuk, bentar ya. Oke. Once more. Oke, sepertinya ada yang kepedean setelah meninggalkanmu. Hidupnya itu akan baik-baik saja. Everything's gonna be okay. Sina sege, ini cina sege. Kayak lagunya apa sih? Suga tuh yang mana cina sege. Aku lupa. Nggak bisa ya Koreanya ya. Jadi kekacauan yang terjadi pada hidupnya setelah dia meninggalkanmu, ya dia berpikir dia akan mendapatkan kenyamanan, menemukan orang yang dia sayangi dan menyayangi dia, punya kehidupan baru gitu ya, menikah dengan orang yang mungkin dia merasa better lah ya dari kamu. Tapi ternyata hancur semua impiannya. Cobaannya banyak, bikin meledak-ledak, belum lagi omongan orang sana sini gitu ya. Dan ekspektasi dia itu mungkin setelah meninggal kamu punya uang banyak juga gitu. Tapi ternyata oh my god, hancur semuanya. Aduh, kamu ini ya. Dan dia jadi ragu gitu sama hidupnya sendiri ya. Dan ya lagi berfokus untuk
serahin semuanya aja sama Allah, berusaha untuk berdoa gitu. Karena basicnya memang dia ini orangnya kekanak-kanakan sih yang aku lihat ya gitu. Jadi ya itulah, dengan tadinya dia pede bahwasanya gue ninggalin lo nih, gue bisa better kehidupannya, menemukan orang yang gue sayang dan dia juga sayang sama gue punya kehidupan finansial yang baik. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berhubungan dari nol, dan ketika dia maju dia meninggalkan kamu, seolah-olah kayak kamu tuh nggak ada artinya. Ternyata pembawa rezekinya itu adalah dirimu ya. Oke. Dan dia mengalami banyak pertentangan ya di dalam dirinya dia maupun di luar gitu. Dia harus kerja keras dan berusaha untuk ya udahlah memasrahkan semuanya sama Allah, berusaha sabar gitu ya. Kenapa dia meninggalkanmu gitu loh ya, karena ada keterbatasan lingkungan, entah itu LDR atau ada dari restu orang tua yang enggak dia dapat, atau kalau kamu berdiri dengan orang yang sudah punya anak, mungkin dari anaknya juga bisa. Akhirnya dia memanfaatkanmu dalam hal ekonomi ya, mungkin udah diambil semua sama dia, harta gono gini kamu, atau usaha yang dia bangun sama kamu itu juga bisa. Karena ya akhirnya dia serakah, jadi kayak gitu deh. Ya dan someday dia tuh akan balik lagi loh, datang ke kamu seolah-olah nggak ada apa-apa. Hey, hello, kemana aja kamu ya gitu ya. Karena ya akhirnya menyadarkan dia bahwasannya ini nggak baik gitu, dan memang dia lagi di persimpangan jalan. Dia masih sering ngamatin kamu loh, orangnya juga masih suka banyak pilihannya, masih suka kesana kemari gitu loh ya, nggak bisa menetapkan pilihan gitu. Dan ini hubungan terpakti, dan dia ngeliat kamu nih kayak udah sembuh, baik-baik aja, udah bahagia dengan diri kamu, dan apapun yang kamu mau kamu bisa dapat gitu loh ya gitu. Dan dia udah dapat karmanya. Sekarang dia lagi kesulitan ekonomi, yang dia pikir dia bisa mendapatkan keluarga yang berkecukupan finansial, ternyata dia harus menjaga kestabilan keuangan karena keuangannya lagi nggak baik, karena dia punya ketergantungan dengan seks bebas, narkoba, minum, atau mungkin uang gitu. Jadi itu akhirnya membuat dia menutup siklus hal yang nggak baik itu, dan ya dia harus membayar semuanya sih ya, karmanya udah dapet. Someday dia akan datang loh nawarin perasaannya sama kamu, tapi terserah kamu ya. Jadi kalau ditanya kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya setelah dia meninggalkanmu ya banyak, dalam hal percintaan, dalam hal keuangan gitu ya. Dan dia nyesel, pengen balik lagi, karena dia juga seperti itu ada pengaruh dari omongan orang, entah itu dari pihak keluarga, dari temen gitu, yang membuat dia tuh nyesel. Padahal dia sebenarnya udah nyaman sama kamu, dan ekonomi dia bersama kamu tuh baik. Entah ada yang nikah dari sama kamu tuh mulai dari nol akhirnya jadi jaya besar, ada yang memang pacaran dan kalian tuh kayak saling support satu sama lain, yang akhirnya maju sama-sama gitu. Tapi ternyata dia membuang kamu gitu aja, kayak kacang lupa kulitnya. Dan itulah yang dia dapat, kekacauan yang terjadi dalam hidupnya. Ternyata orang yang menyayangi dia itu ya, atau enggak dia berharap mendapatkan orang yang sayang sama dia, ternyata enggak gitu, hanya memanfaatkan gitu kan, hanya ingin duitnya aja, enggak benar-benar sayang. Terus udah gitu dia kemakan omongan orang akhirnya seperti itu gitu ya, dan ekonominya hancur, hubungan asmaranya juga, karena dia juga mungkin sudah sangat zolim sama kamu ya. Jadi dia sudah dapat karmanya. Oke, kita cek lagi. Kayaknya aku mau lebih mendalam sok-sokan gitu deh. Aku nih biasanya pakainya 3 gitu, aku kayak mau lebih dalam aja ya. Coba kita cek. Tuh dia masih cinta nih sama kamu, makan tuh cinta ya. Kalau cinta kenapa lo tinggalin gue gitu kan? Iya, dia mencintai kamu tanpa embel-embel apapun. I love you unconditional. Dia, kamu tau gak sih, itu tuh berat banget untuk ngelepasin kamu pergi. So I want to tell you how. Dia pengen tahu, dia pengen kamu tuh tahu apa yang dia rasain. Giliran enak aja sama orang lain, giliran gak enak, lo nol sama gue, enak sama orang lain, susah mau balikan lagi. Oh nanti dulu, bukannya lo kok ke gue nggak enaknya terus ya gitu. Dan itulah keserakahan lo gitu loh ya. Padahal sebenarnya yang pembawa rezekinya itu kamu ya. Dia banyak berbohong sama kamu, makanya jangan serakah, jangan menganggap rezeki kamu itu
ya kamu yang sendiri, nggak ada rezeki orang lain, nggak ada rezeki pasangan. Ya memang dia banyak menyembunyikan, ya itulah ya. Ya memang ini hubungan spiritual connection ya, banyak banget pelajaran yang dia dapat. Dia memang butuh melepaskan satu sama lain. Dia berharap bisa berbagi kabar sama kamu. Dia tahu bahwa kamu ada yang terbaik buat dia, dan dia sangat tertarik sama kamu. Dia berharap kita bisa jadi seseorang yang jauh lebih berbeda. Ketika dia tidak bersama kamu tuh ya dia ngerasa seperti kehilangan dirinya dia. Dan ketika menyebut nama kamu, dia berusaha untuk nggak bereaksi apa-apa. Dia tahu dia mengacaukan semuanya, dan dia takut untuk kontak kamu, karena dia tahu bersama dia kamu hanya mendekatkan diri kamu kepada ketoksikan atau racun atau hal yang nggak baik. Dia nggak berhenti memikirkan kamu. Ini adalah salah satu bentuk karma Allah dari Allah buat dia ya. Dia berharap bisa memperlakukan kamu dengan baik. Waktunya emang nggak tepat untuk satu sama lain, tapi dia tahu dia bukan yang terbaik untuk kamu, dan dia masih menunggu sinyal dari kamu. Dia berusaha untuk mencoba mereplay percakapan, dan kamu bisa lebih dekat dari orang lain ke dia gitu loh. Waktunya dia untuk healing. Ya, sekarang dia terbangun memikirkan kamu, dan dia tahu dia udah keterlaluan banget. Iya. Ya. Luar biasa ya. Kasihan deh pasangan yang sekarang kena ya gitu. Ya iyalah, dia ninggalin kamu dengan kondisi gini loh, nolnya sama kamu. Ketika dia udah naik, lupa sama kamu, dia merasa nggak ada rezeki kamu. Apalagi kalau udah nikah ya, terus mainlah tuh cewek atau main cowok, ternyata jeblos, dijatuhin lagi deh sama Allah. Makanya jangan somse ya gitu. Oke, kita cek kartunya lagi yang lain. Iya, ini memang hubungan religius ya, religious factor. Ya, dan ini waktunya kamu untuk membuka hati ya. Tapi pada jujur sebenarnya dia sangat ketergantungan sih sama kamu. Ya itu tadi aku bilang, ada ketergantungan seks mungkin ya, ketergantungan uang, atau dia tuh nggak bisa lepas dari kamu karena kamu tuh begitu mempesona buat dia ya. Dan dia tahu akhirnya kamu bisa keluar dari isu permasalahan dia gitu loh. Ya, kamu layak untuk mendapatkan cinta sih. Kamu mundur bukan berarti kalah, tapi lebih ke mengalah untuk kebaikan. Dan akhirnya memang kamu layak untuk mendapatkan cinta sih. Dia sadar itu ya. Dia mungkin akan mulai menggoda-goda kamu. Nah kan ya, ada krisis dalam hal karir dan keuangan. Ini adalah hubungan soulmate ya. Ya mungkin maybe dia akan lebih banyak berkorban lagi buat kamu. Cuman waktunya belum tepat sekarang. Tapi kamu harus segera memutuskan, kamu mau balikan sama dia atau mau dengan orang baru ya. It's up to you guys ya. Ini yang nonton mungkin bisa perempuan, bisa laki-laki. Coba cek lagi dong pakai kartu-kartunya yang lain biar agak banyakan ya, katanya sih gitu. Aku kalau Inggris banget nggak terlalu jago sih, ngerti tapi susah mengungkapkan dengan kata-kata. Udah lama nih nggak dipakai kartu-kartu aku, ya Allah cinta. Aku belum beli kartu-kartu lagi karena kayaknya udah pas aja segini, nggak ada lagi inceran kartu ya. Sebentar. Oke, iya dia tuh banyak banget lihat foto-foto kamu tahu. Ya, pokoknya dia tuh seneng lihat foto-foto deh pokoknya. Ya, memori sih ya buat dia tuh, kenangan waktu kamu misalkan berdua jalan sama dia kemana gitu ya. Oke. Iya, dan hubungan ini membuat
eh, bertumbuh ya buat dia terutama sih, yang lebih mungkin supaya tidak kekanak-kanakan, supaya lebih punya prinsip ketika ada yang mempengaruhi segala macam gitu ya. Memang ini hubungannya sudah terpisah ya, dan ya ini masuk ke fase baru, fase ya tadi ya seperti butterfly, jadi kupu-kupu yang cantik, mungkin jauh lebih baik orangnya, dan dia tahu dia ini mungkin ada beberapa dari kalian yang NPD ya, dan bukan dari beberapa dari kalian, tapi kalian berdealing dengan orang yang mungkin narsis gitu ya. Iya, memang dia sangat ego sih orang. Dia menyadari semua itu kok. Dan dia tahu akhirnya kamu nih udah bahagia dengan diri kamu sendiri, tapi sebenarnya dia tuh mau balik loh. Soulmate ya, tadi juga ada soulmate di bottom of the deck, ini juga ada. Nih dia mau ngajakin serius lagi gitu loh. Terserah kamu ya, aku sih nggak bisa ngelarang. Kalau masih itu silahkan, tapi kalau aku sih nggak pernah mau ya, karena aku udah pernah ngerasain balikan tuh bukan jalan keluar ya gitu, karena nggak ada manusia yang bisa berubah 360 derajat atau 180 derajat dalam sekejap, tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi balik lagi, cuman kamu nggak mau kan terbunuh dengan peluru yang kedua. Ketika kamu sudah terbunuh dengan peluru pertama, ngapain kamu terbunuh dengan peluru kedua? Kalau aku gitu, aku pernah ngerasain itu. Tapi it's up to you ya, aku nggak bisa ngelarang hidup-hidupmu. Tapi sih kalau boleh sih saran aku, jangan ya dek, jangan ya dek gitu. Apalagi yang mau dipakai, apa lagi kartunya? Semua kartu dikeluarin, aduh. Jangan ya dek, jangan ya dek, jangan ya. Oke lah. Oke. Iya, a new day bagi kamu ini adalah hari yang baru. Kenapa? Karena kamu sudah berubah menjadi seorang yang jauh lebih baik. Walaupun mungkin ya ini cobaannya berat banget buat kamu, tapi ya a new person, a new day. Ya, mungkin kamu butuh. Kamu mungkin ada beberapa dari kamu nih yang di rumah aja, nggak keluar, waktunya kamu untuk keluar tebar-tebar pesona, mencari yang baru. Kalau kamu mau ya. Itu, dan ya memang butuh ruang sih untuk satu sama lain ya, untuk mengevaluasi. Mungkin nggak semuanya juga kesalahan dari dia, mungkin ada kesalahan dari kamu juga. Itu juga boleh. Salah benar ya, aku nggak memihak ya, salah ya salah, dua-duanya benar ya benar. Cuman mungkin di sini ceritanya memang yang salah nih dia gitu. Tapi mungkin ada dari kamu yang menyumbang, itu juga bisa kok. Notice tuh. Jadi mungkin kamu ada jadi lebih banyak bersyukur, mungkin nggak bertahan lama hubungan sama dia, karena iya mungkin kalau bertahan lama bisa terjadi hal-hal yang jauh lebih menyakitkan lagi, itu juga bisa. Dan dia juga ternyata selama ini tidak mensyukuri apa yang udah dikasih sama Allah, segitu luar biasanya dirimu, itu juga bisa ya. Dan ternyata di saat udah nggak ada baru dia menyesal. Mungkin dia orang yang bersyukur, dan kamu jadi jauh lebih bersyukur karena kamu dijauhkan dari orang yang toksik. Believe, kamu percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Allah, dan kamu hidup di masa sekarang dan ke depan. Kamu nggak lagi nengok ke belakang, ke belakang hanya menjadi kaca spion aja ya. Banyak bermeditasi, mungkin menarik nafas yang dalam, dan kamu orangnya penuh cinta, maka kamu akan mendapatkan cinta. Mungkin sekarang kamu lebih bijaksana dalam menggunakan uang ya, mungkin selama ini kurang bijaksana saat bersama dia. Bisa juga dimanfaatin uangnya atau keberuntungannya, itu juga bisa. Dan kamu percaya bahwasanya hidup ini seperti gelombang, turun naik, pasang surut. Dan kamu merayakan cinta kamu. Mungkin ya kamu akan ketemu dengan orang yang kamu sayang, dan dia juga sayang sama kamu. Kamu banyak waktu menyendiri untuk flashback, evaluasi gitu ya, dan membagikan momen-momen yang baik gitu. Kamu lebih bisa menerima dirimu sendiri, karena kamu tahu kamu terlalu berharga. Kamu bisa sembuh dengan cara memaafkan dan bisa mengatakan kebenaran sebenar-benarnya,
ya gitu. Dan ini waktunya kamu untuk bangkit ya, kayak gitu. Pokoknya luar biasa bacaannya, jadi kamu jangan patah semangat ya, yakin aja sama Allah gitu, ini adalah jalan terbaik gitu ya. Oke. The past is now behind you. Release it and embrace now possibility. A new path is now available to you. Follow it with faith. Benar nggak? Sekarang masa lalu ada di belakang kamu. Release, sembuh, ya, dan ambil tanggung jawab baru gitu loh ya. Dalam artian kamu setelah kamu sembuh ya, kamu siap untuk melanjutkan hidupmu dengan berani bertanggung jawab lagi dengan keputusan apapun yang kamu ambil ya. Memang kehidupan baru ini itu yang layak untuk kamu. Berjuang terus ya. Oh, luar biasa nih. Aku kalau nggak ngerti nggak aku baca ya, atau minta bisa dibantu. Only time will tell ya, hanya waktu yang akan menjawab. Betul. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri ya, dan waktu yang akan menjawab siapa yang benar siapa yang salah. My beloved, true we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. Ini memang lagi-lagi berhubungan dengan hubungan atau koneksi spiritual ya gitu. Dan emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. I'm ordered to see things clearly. You must let go of resentment ya. Emosi adalah alami dan itu adalah bagian dari hidup. Tapi itu juga bisa menghancurkan persepsi kamu dan visi kamu gitu. Jadi ya kamu harus bisa melihat dengan jelas gitu, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus kamu pertahankan dan maksimalkan. Freedom ya, ada kamu bebas memang. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Gak ada yang bisa menghalangimu ya. Bagianmu sudah jelas. Jika kamu mau itu ya udah terpampang nyata gitu keinginan kamu. Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Aduh, ini aku agak bisa tapi nggak bisa menerjemahinnya, tapi ngerti gitu ya. Oke, little si icon ya, forgiveness lagi ya. Stop focusing your energy on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Stop untuk fokus ke energi di masa lalu. Kamu terlalu itu banyak membuang waktu lah gitu ya. Kamu harus menyusun rencana untuk ke depan gitu, lewat pikiran kamu seperti mimpi dan membayangkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Intinya adalah kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya setelah meninggalkanmu adalah ya dari ekonomi, dari percintaan itu bisa, dan dia sangat menyesali sudah meninggalkan kamu, dan someday dia akan kembali sama kamu, tapi it's up to you, kamu mau terima lagi silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini lebih memfokuskan kayaknya, menitik beratkan ke dirimu yang harus rilis, harus sembuh, karena ada kebaikan yang akan kamu dapat ketika kamu sudah sembuh, sudah mengikhlaskan, sudah rilis. Dan ya itu tadi ya, dengan self healing dan self love, kalau mengambil paketnya bisa, someday dia akan balik lagi, karena dia udah menyesal kok sekarang. Sekalipun dia sekarang udah punya pasangan tidak bisa seperti kamu. Mungkin dari hal berhubungan nggak terpuaskan, mungkin nggak tulus, maunya duitnya aja, terus banyak hal lah yang dia tidak dapatkan dari orang yang sekarang ada di sebelahnya dengan dirimu. Oke, terima kasih banyak. Dah.